Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Risti Amalia Perwandini dengan NIM 2011022753. Pada hari ini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah pengantar ilmu politik. Adapun beberapa topik yang menjadi pembahasan presentasi kali ini yaitu yang pertama definisi partai politik, yang kedua sejarah partai politik, dan yang ketiga adalah sejarah dan perkembangan salah satu partai politik. Di sini saya akan memulai presentasinya. Pengertian partai politik. Partai politik adalah sekelompok orang yang berada dalam suatu kelompok yang terorganisasi. Kelompok tersebut terdiri dari orang-orang yang mempunyai ideologi tertentu dan mempunyai tujuan yang sama. Secara umum, partai politik adalah suatu organisasi yang disusun secara rapi dan stabil yang dibentuk oleh sekelompok orang secara sukarela dan mempunyai kesamaan kehendakan, cita-cita, dan persamaan ideologi tertentu, dan berusaha untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan melalui pemilihan umum untuk mewujudkan alternatif kebijakan atau program-program yang telah mereka susun. Partai politik merupakan salah satu infrastruktur politik terpenting dalam sistem demokrasi modern. Cikal bakal partai politik muncul di Eropa Barat dari kumpulan-kumpulan orang yang berorganisir dengan tujuan memperoleh kekuasaan politik. Fungsi partai politik. Yang pertama, sebagai media komunikasi. Partai politik adalah suatu media komunikasi dari pemerintah kepada rakyat atau juga dari rakyat kepada pemerintah. Partai politik difungsikan sebagai penyerap aspirasi masyarakat. Yang kedua, sebagai media sosialisasi. Partai politik berfungsi sebagai alat sosialisasi suatu program yang berdasarkan dari hasil pemikiran berdasar ideologinya. Yang ketiga, sebagai media perekrutan. Partai politik berfungsi sebagai penyeleksi sekelompok orang ataupun orang secara pribadi untuk dibentuk menjadi seorang pemimpin. Yang keempat, sebagai media pencegah konflik. Dalam suatu pemerintahan ataupun sistem suatu negara, selalu ada saja orang-orang yang mempunyai pandangan dan pendapat yang berbeda. Demi menghindari sebuah konflik, maka di sini para partai politik harus mampu menjadi penampung perbedaan pendapat ataupun persoalan lainnya dengan cara berdialog. Tujuan partai politik. Tujuan partai politik adalah mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan demi menjalankan atau mewujudkan ideologi mereka dalam bentuk program-program yang akan disusun, mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, menjaga dan memelihara keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sejarah terbentuknya partai politik. Organisasi Budi Utomo yang didirikan oleh Dr. Wahidin Sudirosudo dan beberapa rekannya pada tahun 1908 merupakan cikal bakal partai politik di Indonesia. Walaupun pada awal pembentukannya Budi Utomo bukanlah organisasi yang terjun dalam politik murni, namun para pakar sejarah setuju bahwa kehadiran Budi Utomo menjadi pelopor didirikannya organisasi politik. Partai politik yang pertama kali lahir di Indonesia adalah partai yang didirikan oleh 3 serangkai, yaitu Dr. Ciko Mangkusumo, Dr. Setiabudi, dan Ki Hajar Dewantara. Partai yang pertama ini bernama Indeks Partik dan didirikan tahun 25 Desember 1912 di Kota Bandung. Partai politik yang berdiri pada zaman penjajahan Belanda selalu dilingkupi oleh perasaan cemas dan tidak dapat hidup dengan damai. Pada akhirnya para pemimpin tokoh partai pertama di Indonesia ketiganya diasingkan ke Bangka, Kupang, dan Banda, sampai akhirnya diasingkan ke Belanda, sehingga partai yang didirikan oleh 3 serangkai ini hanya berumur 8 bulan saja. Sejak itu mulai banyak bermunculan organisasi yang berani bergerak di bidang politik, sebut saja PNI atau Partai Nasional Indonesia yang didirikan oleh Insinyur Soekarno yang merupakan Presiden pertama Republik Indonesia. Partai politik mempunyai peranan yang sangat besar dalam perjalanan perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia.
Peran dalam partai politik. Pertama, partai politik merumuskan kebijakan publik. 2. Partai memberikan stabilitas politik. 3. Mengikuti pemilihan umum. 4. Ikut menjalankan pemerintahan. 5. Berperan sebagai oposisi. 6. Membentuk opini publik. 7. Membuat mungkin sistem parlementer. 8. Membantu perekrutan pemimpin. 9. Merancang undang-undang. 10. Akses ke pemerintah. Di sini saya akan memilih salah satu partai politik, yaitu Partai Politik PDIP. PDI Perjuangan atau disebut Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. PDI Perjuangan adalah sebuah partai politik di Indonesia. Lahirnya PDIP dapat dikaitkan dengan peristiwa 27 Juli 1956. Dampak politik dari peristiwa ini adalah tampilnya Megawati Soekarnoputri di kancah perpolitikan nasional. Partai PDIP adalah partai yang telah malang melintang dalam dunia perpolitikan di Indonesia. Partai yang sahih menyebut dirinya sebagai pewaris Partai Nasional Indonesia atau PNI ini sudah beberapa kali memenangkan pemilihan umum. Pemilihan umum yang berlangsung pada tanggal 9 April 2014 menyatakan bahwa Partai PDIP secara resmi mendapatkan suara tertinggi dengan perolehan angka 18,95%. Hal ini membuktikan bahwa Partai PDIP masih mendapatkan kepercayaan yang besar dari rakyat Indonesia. Sejarah perkembangan partai politik PDIP. Sejarah berdirinya PDIP. Sejarah Partai PDIP tidak terlepas dengan Partai Nasional Indonesia yang didirikan oleh Soekarno pada tahun 1927. Pada 27 Februari 1970, Soeharto mengundang pimpinan 5 partai politik, yaitu PNI, Partai Nasional Indonesia, Parkindo, Partai Kristen Indonesia, Partai Katolik, IPKI, Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia, dan Murba. Selanjutnya pada 7 Maret 1970 di ruang kerja Wakil Ketua MPRS M. Muhammad Siregar, 5 tokoh partai politik tersebut kembali bertemu dalam rangka membicarakan pengelompokan partai. Pada tanggal 10 Januari 1973, setelah melalui proses yang panjang, 5 partai politik sepakat mempertemukan suatu wadah bernama Partai Demokrasi Indonesia. Pertemuan di kantor sekretariat PNI. Deklarasi ini ditandatangani oleh beberapa partai, yaitu MH Isnaini dan Abdul Majid pada tanggal 20 sampai 24 September 1973. Pertemuan pertama dilaksanakan sesudah fusi, yaitu Musyawarah Nasional yang digelar pada tanggal 20-24 September 1973. Tidak ada hasil signifikan yang didapat dari pertemuan ini. Keinginan untuk melaksanakan kongres terus tertunda akibat konflik internal yang terus bergejolak. Kongres PDI pun akhirnya bisa digelar pada tanggal 12-13 April 1976. Intervensi pemerintahan sangat kuat pada kongres ini sehingga terpilihnya Sanusi Harjadinata sebagai Ketua Umum DPP PDI secara aklamasi. Pada tanggal 25-27 Agustus 1993, Kongres PDI terus berlanjut sehingga Kongres PDI, tetapi konflik dan intervensi pemerintahan masih terus berlanjut. Surjadi kembali terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum PDI. Kegagalan Kongres ke-7 pada PDI di Medan memunculkan nama Megawati Soekarnoputri yang didukung warga PDI untuk menjadi Ketua Umum karena dianggap sanggup menjadi tokoh pemersatu PDI. Namun hasil yang diperoleh adalah sebaiknya. Keinginan sebagian besar peserta KLB untuk menjadikan Megawati sebagai Ketua Umum PDI tidak dapat dihalangi. Megawati pun dinyatakan sebagai Ketua Umum DPP PDI periode 1993 hingga 1998. Pada tanggal 22 hingga 23 Juni 1996, kelompok Fahim Ahmad yang mendapatkan dukungan pemerintahan tetap menyelenggarakan
Kongres pada Juni 1998 di Asrama Haji Medan dengan penjagaan ketat dari aparat keamanan lengkap. Warga PDI serta mendukung Megawati berunjuk rasa besar-besaran. Pada tanggal 27 Juli 1996, akhirnya pada tanggal 27 Juli ini masa pendukung Megawati menggelar mimbar demokrasi di halaman kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro. Kantor DPP PDI didatangi ratusan orang berkaos merah yang bertujuan mengambil alih kantor DPP PDI. Sejarah Partai PDIP tidak terlepas dari peristiwa tanggal 27 Juli yang menelan banyak korban jiwa. Pada tanggal 29 Juli 1996, masa pendukung Megawati menolak keras hasil Kongres Medan, tetapi pemerintah tetap mengikuti hasil Kongres tersebut. Soeharto menerima 11 pengurus DPP PDI Kongres Medan yang dipimpin Surjadi, Ketua Umum. Pada tanggal 8 sampai 10 Oktober 1998, peristiwa reformasi tahun 1998 membawa angin segar bagi PDI Megawati. Setelah lengsernya Soeharto, kepemimpinan Megawati semakin kuat dan PDI di bawah kepemimpinannya semakin berkibar. Pada tanggal 14 Februari 1999, pemerintahan masih tetap mengakui PDI di bawah kepemimpinan Surjadi dan Butuh Hutupea. Megawati pun mengubah nama PDI menjadi PDI Perjuangan pada tanggal 1 Februari 1999 supaya dapat mengikuti pemilu. Nama ini disahkan oleh notarisnya Rahmat Syamsur Rizal dan kemudian dideklarasikan pada tanggal 14 Februari 1999 di Istora Senayan, Jakarta. Pada 27 Maret hingga 1 April 2000, PDI Perjuangan melaksanakan kongres pertamanya pada tanggal 27 Maret hingga 1 April 2000 di Hotel Patra Jasa. Megawati ditetapkan sebagai Ketua Umum DPP PDI Perjuangan periode secara aklamasi tanpa pemilihan. Hingga saat ini kendali PDI Perjuangan tidak akan pernah terlepas dari peran Megawati. Pada Kongres ke-6 PDI Perjuangan di Bali tanggal 8 sampai 18 April 2015, sosok Megawati kembali dikukuhkan sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan periode 2015-2020. Tujuan dibentuknya PDIP. Visi partai adalah keadaan pada masa depan yang diidamkan oleh partai, dan oleh karena itu menjadi arah bagi perjuangan partai berdasarkan amanat pasal 6 Anggaran Dasar Partai PDI Perjuangan adalah partai adalah 1. Alat perjuangan guna membentuk dan membangun karakter bangsa berdasarkan Pancasila 1 Juni 1945. Kedua, alat perjuangan untuk melahirkan kehidupan bangsa dan bernegara yang berketuhanan, memiliki semangat sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi. Yang ketiga, alat perjuangan untuk menentang segala bentuk individualisme dan untuk menghidupkan jiwa semangat gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat. Yang keempat, wadah komunikasi politik mengembangkan dan memperkuat partisipasi politik warga negara. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.